Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, saya akan bertanya terlebih dahulu. Hukum membaca ilmu tajwid itu wajib atau sunnah? Sunnah ya. Tetapi kalau membaca Al-Quran dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid itu wajib apa sunnah? Jawabannya wajib. Jadi dengan kata lain, meskipun mempelajarinya itu sunnah, tetapi karena kalian harus membaca Al-Quran menggunakan kaidah ilmu tajwid, maka secara tidak langsung menjadi wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu tajwid. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu hukum tajwid, yaitu tentang mad. Ya. Diharapkan nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa mengetahui macam-macam mad dan juga bisa menerapkan hukum mad ketika kalian membaca Al-Quran. Jadi kalau sudah mempelajarinya, kalau yang harus dibaca 1 alif, ya dibaca 1 alif, yang harus dibaca 2,5 alif, dan seterusnya juga dibaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kita masuk kepada hukum mad. Mad artinya panjang. Artinya panjang. Kemudian mad dibedakan menjadi 2. Yang pertama mad tabi'i atau biasa disebut dengan mad asli. Kemudian yang kedua mad far'i atau biasa disebut dengan mad turunan. Yang pertama, mad tabi'i atau mad asli. Dikatakan mad tabi'i apabila ada fathah diikuti oleh alif sukun, kasroh diikuti oleh ya sukun, kemudian dhammah diikuti wawu sukun. Jadi apabila ada alif diikuti fathah diikuti alif sukun, kasroh diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun, itu disebut dengan mad tabi'i. Contohnya nuhiha. Di sini meskipun dalam satu kata itu terdapat 3 mad tabi'i. Yang pertama nu. Ini ada dhammah diikuti wawu sukun. Kemudian yang kedua hi. Kasroh diikuti ya sukun. Yang ketiga ha atau fathah diikuti alif sukun. Ketika ada seperti ini maka harus dibaca panjang 1 alif. Nuhiha dibaca panjang 1 alif. Kita lanjut untuk mad yang kedua, mad far'i. Ya. Mad far'i ini banyak sekali macam-macamnya karena mad far'i merupakan turunan dari mad tabi'i dan macam-macamnya itu jumlahnya ada 12. Tetapi yang akan saya sampaikan di sini 8 saja biar kalian tidak terlalu banyak menghafal. Kita mulai dari 8 saja dulu. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah mad far'i atau disebut dengan mad turunan karena mad far'i merupakan turunan dari mad tabi'i yang
macam-macamnya itu agak banyak, jumlahnya ada 12. Tetapi yang akan saya sampaikan 8 saja. Mad far'i atau mad turunan. Macam-macam mad far'i, yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata, itu disebut mad wajib muttasil. Contohnya, jaa. Di sini ada mad tabi'i. Mad tabi'inya apa? Ada fathah diikuti alif sukun, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, inilah yang dinamakan mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Janya dibaca panjang 2,5 alif. Kemudian yang kedua adalah mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Kalau tadi mad wajib, mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Kalau mad jaiz itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah tetapi di lain kata. Contohnya, inna a'toinaka. Yang mad jaiz munfasil di sebelah sini ya. Di sini ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah atau alif di lain kata. Jadi ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Kita lanjutkan. Yang ketiga, mad arid lis sukun. Dinamakan mad arid lis sukun apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang kemudian dibaca waqaf. Panjangnya harus bervariasi ya. Jadi boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh juga 3 alif, terserah. Boleh 1, 2, atau 3 alif ya. Contohnya dalam Quran surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Mustaqim. Nah, di sini ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup dan kemudian dibaca waqaf. Nah, bervariasi, bisa dibaca panjang 1 alif boleh, 2 alif boleh, 3 alif juga boleh. Lanjut, yang keempat, mad badal. Ingat-ingat satu saja, kalau mad badal itu huruf alif. Karena mad badal adalah a, i, u yang dibaca panjang 1 alif. A, i, dan u yang panjangnya 1 alif. Contohnya, amanu. Ini hamzahnya dibaca panjang 1 alif. Kemudian contoh yang kedua, ituni. Ini hamzahnya juga dibaca panjang 1 alif. Jadi disebut dengan mad badal. Selanjutnya, yang kelima,
adalah mat iwad. Mat iwad ya. Mat iwad adalah apabila ada tanwin fathah yang dibaca waqaf, maka harus dibaca panjang satu alif. Contohnya dobha, wal adiyati dobha. Di sini haknya itu kan berharokat fathah tanwin, tetapi karena dibaca waqaf, maka fathah tanwinnya dibaca panjang, fathah yang dibaca panjang satu alif saja. Dobha, jangan dobhan, tapi dobha. Nih ya. Kemudian selanjutnya mat silah. Mat silah ini digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama mat silah qasirah, yang kedua mat silah tawilah. Kuncinya kalau mat silah kalian ingat-ingat hak dhamir. Hak yang seperti ini namanya hak dhamir. Yang pertama adalah mat silah qasirah, apabila ada hak dhamir yang dibaca panjang satu alif. Contohnya bihi. Nah, bihinya ini dibaca panjang satu alif. Kemudian yang kedua, mat silah tawilah adalah apabila ada hak dhamir yang bertemu dengan hamzah. Ya, bertemu dengan hamzah atau alif. Contohnya kasih yang sini biar agak jelas ya. Nah, kalau tadi cuma dibaca satu alif, tetapi yang tawilah karena hak dhamirnya bertemu dengan alif, maka dibaca lebih panjang, 2,5 alif. Min ilmihi illa, itu ya, lebih panjang. Ini bedanya masilah qasirah dan tawilah. Kalau qasirah cuma ha hi hu, panjangnya satu alif, tapi kalau tawilah haknya atau hak dhamirnya bertemu dengan alif. Kemudian mat yang selanjutnya adalah mat tamkin. Ini yang terakhir, mat tamkin. Dikatakan mat tamkin apabila ada ya sukun atau wawu sukun yang didahului fathah ya. Jadi didahului harokat fathah. Contohnya terbalik ya. Ya sukun atau wawu sukun didahului fathah itu namanya mat layin atau juga biasa disebut matlin. Jadi mat layin atau matlin adalah apabila ada ya sukun atau wawu sukun yang didahului harokat fathah. Contohnya khauf. Nah, ini ada wawu sukun yang didahului harokat fathah. Kemudian yang terakhir adalah mat tamkin. Mat tamkin. Mat tamkin adalah apabila ada ya sukun yang didahului ya kasroh dan bertasdid. Contohnya illiyina.
Illiyina. Di sini ada ya sukun yang didahului ya berharokat kasroh dan juga tasdid. Disebut dengan mat tamkin. Itulah 8 macam mat far'i dan masih ada 4 lagi, tetapi yang kita pelajari cukup 8 saja ya. Sekian dari saya, semoga yang tadi saya sampaikan kalian bisa memahami dan juga bisa menerapkan dalam Al-Quran dan juga bisa membedakan tentang mat satu dan mat yang lainnya. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.